Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat, syukur serta kemuliaan bagi Engkau ya Allah, yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang kami kenal di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami, yang mengajari kami berdoa, yang mengajari kami menyembah, dan yang mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia berdosa. Kami tidak bisa hidup sendiri, dan kami perlu Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam dunia ini, bahkan di dunia yang akan datang. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kuasai hamba-Mu, kuasai anak-anak-Mu. Biarkanlah Engkau sendiri yang berbicara, sehingga Tuhan firman itu akan tumbuh, akan berbuah, dan buah itu akan dapat dinikmati oleh setiap orang. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan. Haleluya. Amin. Salam saudara yang dikasih Tuhan. Halo. Puji nama Tuhan, kita dapat berjumpa kembali hari ini. Saudara, ada yang pernah pengalaman kehabisan bensin? Ada. Pak Benny. Dari mana ke mana, Pak? Dari Kaliori sampai ke Dari Kaliori sampai tembusan Sukaraja. tembusan Sukaraja. Lumayan jauh ya. Dituntun tak? Ya, begitu. Dituntun. Oh. Kenapa kok bisa kehabisan bensin? Ya, karena habis bensinnya. Karena habis bensinnya ya. Mungkin bisa karena bocor ya, atau mungkin karena speedometer kalau orang jalan ya, jadi orang ngerti ki entong apa urung ya. Kenapa dituntun? Karena nggak punya uang. Nah ini berarti ada 3 faktor ya. Karena sebenarnya ada bensin yang dibeli di pinggir jalan ya, cuman kan perlu persiapan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada lagi yang punya pengalaman? Teguh. Oh, Pak Teguh. Dari mana ke mana, Pak? Dari SD Kristen 2. Kristen 2 sampai Berartinya di Keranji. Berartinya di Keranji. Itu Keranji, ke tempatnya Buru. Oh. Itu juga karena nggak ada uang. Ya. Sehati ini ya. Luar biasa. Aduh. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, saya juga pernah ya. Saya pernah kehabisan bensin ya. Waktu itu saya di Bandung. Saya kehabisan bensin itu di persis di perempatan IP yang sekarang. Karena Bapak Ibu kalau yang dari Bandung tahu ya, ada IP, di situ ada perempatan di situ. Saya waktu itu dari Kiara Condong, terus ada dengan ponakan saya dia bonceng sampai pas di perempatan, berhenti. Saya cek itu saya waktu itu masih pakai bin itu kan biasanya kalau bensin habis di res ya Pak. Jadi kalau di kebawaan itu masih ada sebenarnya sedikit. Dan setelah saya cek, ini ternyata bensinnya sudah di res ya. Berarti itu udah udah asam, udah kosong, sudah nggak ada. Gitu. Akhirnya ya terpaksa saya harus tuntun dan cari tempat bensin. Cari tempat bensin, akhirnya beli ya. Dan akhirnya motor kita jalan kembali ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kalau kehabisan bensin itu ya rasanya gimana ya, motor yang harusnya ditumpakin kok kita yang menuntun ya karena kehabisan bensin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya dalam motor itu sudah ada tandanya ya. Bisa kalau motor speedometer itu sebenarnya sudah memberikan tanda ya. Kalau seperti motor yang kayak punya saya atau punya Bapak Ibu ada merah ya, biasanya itu tanda hati-hati bahwa motor bensin Anda akan habis ya. Cepat segeralah isi kalau dekat gitu. Jangan tunggu mesinnya
mati. Ada juga yang kalau yang digital itu ada itunya, ada strip, beberapa strip. Nanti kalau sudah stripnya lip, oh berarti ini sudah mau habis. Jadi harus segera ya, harus segera diisi. Jangan nunggu sampai mesinnya mati kalau kita ingin perjalanan itu berlanjut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang bensin, berbicara tentang bahan bakar. Hari ini akan ada hubungannya ya dengan bahan bakar. Bahan bakar ini adalah minyak, ya, minyak. Saudara yang dikasih Tuhan, saya memberi tema nats kita hari ini dari Matius 25. Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kalau sudah ketemu kita akan membaca bersama-sama bergantian. Saya ayat ke-1, nanti saudara dan saudari ayat yang kedua, terus sampai ayat yang ke-12. Akan dimulai dari saya terlebih dahulu. Matius 25. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, mendengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia, keluar bersama kami, lalu itu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika aku tidak mengenal kamu." Yang lain, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini saya boleh memberikan satu tema, cara menanti kedatangan Tuhan. Cara menanti kedatangan Tuhan. Saya menulis sebuah kalimat pendek. Milikilah hikmat dan kebijaksanaan dalam menanti kedatangan Tuhan. Milikilah hikmat dan kebijaksanaan dalam menanti kedatangan Tuhan. Ada ada dua kelompok yang akan saya diberkati dari dua kelompok ini. Bagaimana cara menanti kedatangan Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kedatangan Tuhan, dulu saya pernah sampaikan bahwa kedatangan Tuhan itu bisa dalam arti kedatangan secara pribadi, artinya Tuhan menjemput kita dengan tidak tahu kapan dan waktunya. Dan kedatangan yang tertulis dalam Alkitab adalah kedatangan Tuhan Yesus menjemput saleh-salehnya di awan-awan. Bagi mereka yang masih hidup, mereka akan langsung berangkat, dan bagi mereka yang sudah mati, mereka akan dibangkitkan langsung bersama dengan dibangkitkan oleh Tuhan dan akan bertemu di awan-awan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara di sini
adalah tentang kerajaan surga. Bagaimana mempersiapkan diri untuk menyambut kerajaan surga itu? Hal yang pertama adalah berbicara tentang gadis yang bodoh. Apa yang terjadi dengan gadis yang bodoh ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana kelompok gadis-gadis ini yang akan menyambut mempelai ini, sebenarnya mereka semua mempunyai kedudukan yang sama. Ya, mempunyai kedudukan yang sama. Kita melihat bagaimana kesamaan bagi mereka adalah mereka sama-sama akan menyongsong pengantin itu. Mereka sama-sama mempunyai kerinduan untuk menyongsong pengantin itu. Dan mereka mempersiapkan diri. Salah satu persiapan yang mereka lakukan adalah pelita. Ya, ke-10 gadis ini mereka mempunyai hal yang sama. Mereka mempunyai pelita masing-masing. Jadi mereka punya semangat yang sama. Ayo kita sambut mempelai. Ayo kita siapkan pelita supaya di saat malam kita tidak kegelapan dan mempelai dapat melihat siapa kita, apakah kita orang yang diundang atau bukan, ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita melihat ketika mereka sedang menunggu kedatangan mempelai itu, mereka pun sepertinya ada satu istilahnya seperti komunikasi atau mungkin seperti sendaguro, dan mereka sambil menunggu pengantin ini kira-kira sudah sampai di mana, ya kok belum datang-datang, ataupun mereka juga bercerita satu dengan yang lainnya, ya. Ke-10 gadis ini mereka sama-sama menikmati keindahan untuk menunggu pengantin itu datang dan menunggu seperti apa pengantin itu. Dan apa yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan, kesamaan juga yang dimiliki oleh mereka adalah rasa lelah. Mereka mempunyai sifat yang sama, sikap yang sama, mereka mempunyai rasa lelah juga. Sehingga di sini dikatakan mereka sampai tertidur. Ya, ke-10 gadis ini sampai tertidur karena menunggu mempelai itu. Ya. Jadi yang tertidur itu bukan hanya gadis yang bodoh, tetapi gadis yang bijaksana pun mereka juga sempat tertidur. Jadi mereka mengalami kelelahan yang sama untuk menunggu pengantin mempelai itu. Mereka mengalami kelelahan yang sama. Jadi tidak ada bedanya antara yang bijaksana dan yang tidak bijak, yang bijaksana dan yang tidak bijaksana. Tetapi yang perbedaannya adalah perbedaan tidak mempunyai minyak persediaan. Jadi yang bodoh ini dia tidak punya persediaan minyak. Dia hanya mempunyai minyak yang ada di dalam pelita itu, obor itu. Ya. Hanya ada di situ. Dia tidak punya persiapan seandainya kapan mempelai itu datang, mereka tidak tahu. Tetapi ke-5 gadis yang bodoh ini, dia tidak punya persiapan. Dia tidak punya saya tidak tahu apakah dia punya buli-buli dan tidak disiapkan. Tapi yang pasti ke-5 gadis yang bodoh ini dia tidak punya cadangan minyak untuk pelitanya sambil menunggu mempelai itu datang. Bedanya juga lagi, gadis yang bodoh ini adalah tidak bisa ikut masuk ke dalam menyongsong mempelai. Ya, dia tidak bisa menikmati sukacitanya berkumpul bersama mempelai itu. Dia hanya menunggu, dan setelah itu dan dia tidak menikmati pesta yang ada di dalam sana, sukacita yang ada di dalam sana. Atau mungkin ya, kalau berbicara tentang ini adalah makanan-makanan yang enak yang dapat dimakan di sana. Sudah lama menunggu
Kalau saya tafsirkan dengan istilah kondangan mempelai dalam arti yang sesungguhnya, wis kencot ki nunggone suwe, wis terbayang satene, terbayang rujak pengantene, wis terbayang lain dan sebagainya, snacknya apa, ternyata tidak bisa masuk menikmati kenikmatan bersama mempelai di dalam sana. Lalu bedanya juga, kelima gadis yang bodoh ini diusir. Apa yang mereka dapatkan? Menunggu lama, gak mendapatkan apa-apa. Justru yang dapat hanyalah, hai kamu orang yang tidak kukenal, pergilah. Apa yang dia dapatkan? Dia tidak mendapatkan apa-apa. Sudah lama menunggu, snack pun istilahnya tidak ada mendapatkan. Tidak, kamu tidak aku kenal. Bahkan kalau kita melihat, mereka sudah punya usaha untuk membeli minyak itu. Mereka sudah ada di tangan. Pelita itu akan bisa menyala kembali. Tetapi konsekuensi dari mempelai itu tidak, gerbang sudah ditutup dan Anda tidak boleh masuk, bahkan tidak di. Tragis. Mempelai ini tidak punya belas kasih. Kenapa engkau tidak mengasihi orang yang sudah berusaha membeli minyak? Dia sudah berusaha lelah-lelah mencari ke sana kemari dan membeli minyak. Tetapi mempelai dan penjaga itu mengatakan, tidak. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Allah, Dia adalah Allah yang siap memukul palu. Dan Allah bukan Allah yang main-main. Kalau Anda tidak percaya dengan Yesus Kristus, kalau Anda tidak berjaga-jaga, tidak ada kata belas kasih. Kamu sudah diberitahu untuk berjaga-jaga. Gadis yang bodoh tidak mempunyai minyak persediaan, sedangkan pelita itu harus tetap menyala sampai mempelai itu datang. Ya, gadis bodoh harus pergi mencari minyak untuk persediaan, namun mereka terlambat untuk menyambut kedatangan mempelai itu. Gadis bodoh tidak bisa menikmati persekutuan dengan mempelai, bahkan mereka diusir dari situ, dari tempat di mana mereka menunggu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita masuk secara rohani dalam arti yang dimaksud dengan kerajaan surga ini, siapa yang mempunyai pelita? Siapa yang mempunyai minyak? Kita sebenarnya orang-orang yang sedang menunggu kedatangan Tuhan. Kita semua sedang menunggu kedatangan Tuhan. Atau orang lain pun di luar sana. Saudara yang dikasih Tuhan, ini kesempatan yang sangat indah kalau kita mendengar. Kita sama-sama punya pelita. Kita semua punya pelita. Kita sama-sama menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan mari milikilah minyak persediaan itu. Jangan menunggu setelah Tuhan datang baru kita mengatakan, Tuhan, aku telah, ayo, masih ada kesempatan. Dan inilah saatnya. Milikilah minyak itu, persediaan minyak itu, yang harus terus pelita itu menyala. Pelita roh itu harus menyala. Dan kita sebagai orang percaya, pelita kita harus menyala terus. Dan minyak itu harus tersedia bagi kita.
Saudara yang dikasih Tuhan, dalam waktu pemuridan itu ada ada satu pertanyaan atau ada lagu yang mengatakan seperti ini. Bahwa lagu Jawa itu monggo pingan-pingan memuji bering Allah, yang berbicara bahwa Tuhan itu apakah hanya ada pada hari Minggu? Tuhan itu apakah hanya ada saat-saat tertentu? Tapi Tuhan itu ada setiap waktu. Dan minyak yang kita miliki itu harus menyala setiap waktu. Jangan hanya menyala di waktu Minggu, jangan hanya menyala di waktu tengah minggu. Tapi ayo kita cek minyak kita, apakah kita selalu menyala dan katakan, Tuhan, jika Tuhan datang aku siap. Saat aku sedang mengerjakan sesuatu, Tuhan, aku siap jika Engkau datang. Jangan menunggu nanti kalau saya di gereja, jangan menunggu nanti kalau saya pas lagi penyembahan, atau saat saya memberitakan Injil. Dimanapun, kapanpun, sebagai orang percaya, kita harus siap jika Tuhan memanggil. Apa yang membuat kita siap? Minyak. Atau boleh kalau saya katakan, kesiapan firman Tuhan itu yang membuat kita menjadi siap. Jadi tanpa firman Tuhan kita tidak akan siap. Tapi kalau Tuhan sudah mengatakan, aku mengasihimu dimanapun kamu berada. Ini salah satu contoh firman Tuhan yang harus kita miliki, yang harus selalu menyala. Janganlah kamu khawatir, janganlah kamu takut. Percayalah, jika kau mati hari ini pun kamu akan bersama-sama dengan aku. Milikilah kesiapan minyak yang pelita yang selalu menyala. Dan bagaimana pelita itu selalu menyala? Harus selalu diisi minyak. Dan minyak itu diisi tidak hanya hari Minggu. Kalau saya mengibaratkan dengan firman Tuhan, setiap hari firman Tuhan itu harus saudara miliki. Membaca. Tadi malam kami belajar pentingnya Alkitab bersama anak-anak dan istri. Ayo baca firman Tuhan, baca dan baca. Renungkan. Karena pribadimu dengan Tuhan yang akan tahu apakah engkau siap atau tidak. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, perlu sekali minyak dimiliki, kesiapan dimiliki oleh setiap orang percaya. Ya, dan kita di sini adalah orang-orang yang sedang menunggu. Mari pelita yang sudah kita miliki, biarkan itu terus menyala. Dan buli-buli yang kita miliki, ayo isi dengan minyak firman Tuhan itu. Isi dengan firman Tuhan, isi dengan firman Tuhan itu. Sehingga ketika Tuhan datang, kita tidak perlu bingung cari sana, cari sini. Tapi kita akan katakan dengan Tuhan, Tuhan, aku siap. Jika kau panggil hari ini pun, Tuhan, aku mau katakan, aku siap. Sukacita dan damai sejahtera akan ada bersama dengan orang-orang yang sungguh-sungguh siap. Kalau berbicara dengan perumpamaan tadi ya tentang motor, ya. Motor kalau full bensin kita dengan PD-nya, tarik, tapi kalau sudah ngeres atau bensinnya di strip merah atau sedikit kita sudah, waduh ini sampai enggak, wah ini sampai enggak gitu. Jadi harus segera diisi. Memang ada persediaan, tapi harus segera diisi. Jangan tunggu sampai kelepek habis dan kita harus mendorong. Ketinggalan waktu, ya. Atau kalau kita datang ke acara ya ketinggalan di acara. Atau bahkan hal penting mungkin ya seperti tanda tangan kontrak. Waduh sih harus datang tepat jam sekian. Oh ternyata bensinku habis. Akhirnya kena dia sendiri. Akhirnya nggak bisa tanda tangan kontrak. Nanti mundur lagi.
Siapa kesalahan? Dia sendiri. Seharusnya sudah siap-siap, udah ada tanda. Ya. Gadis yang bijaksana. Gadis yang bijaksana sama ya, dia mempunyai pelita, dia sama-sama kelelahan, tetapi bedanya dia mempunyai persediaan minyak itu. Dan bedanya lagi, gadis yang bijaksana adalah dia ikut menyongsong dan masuk ke dalam pesta itu. Dia perlu lelah untuk mencari minyak lagi? Tidak. Memang dia sempat tertidur, dia memang sempat lelah dalam menunggu kedatangan mempelai itu. Istilahnya kalau saya mengistilahkan, sebagai orang percaya kita akan mengalami yang namanya jatuh bangun. Jatuh bangun. Ya. Saya waktu baca grup Bu Teguh bilang, sekarang saya ini sedang bimbang Pak, dalam grup itu. Terus ada Pak Nanang, Pak Beni, dia ngomong, terima kasih saya dikuatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita tidak perlu merasa bahwa saya lebih kuat. Tidak. Kalau kita memang lemah, ayo, jangan takut. Bok darah di bawah ini. Di dalam Tuhan tidak ada kamu seperti itu. Kalau kita lemah, kita pasti akan jatuh. Sekelas saya pun bisa jatuh, ya. Bila bisa salah pengertian, ya. Tetapi ayo segeralah untuk bangun dan bangkit kembali. Kalau kita tidak tahu tentang isi Alkitab, tanya dengan orang yang lebih tahu. Jangan nunggulah nanti. Ayo, masa-masa menunggu Tuhan. Di sini nanti saya tulis, adanya perlu update pertobatan terus-menerus. Karena pertobatan itu tidak hanya ketika belum percaya menjadi percaya, tapi setelah menjadi percaya pun kita perlu mengupdate pertobatan kita terus-menerus. Dalam keluarga contohnya saja ya, ada cekcok, ada pertengkaran. Bisa? Ya. Tetapi harus segera diselesaikan. Ya. Supaya itu tidak menjadi penghalang. Itu diibaratkan dengan jatuh. Ya, kita jatuh. Aduh. Cekcok. Tapi ayo bangkit lagi. Rasanya kalau bangkit lagi hubungan suami istri itu yang tahu itu suami dan istri ya. Yang tahu ya Pak Teguh dan Bu Teguh bagaimana ketika ada clash. Aduh, rasanya garap perintah kon bae kopi beriku. Perintah kon anak pasar itu kok. Aduh, isilah garap perintah ngomong orang gelem bedi. Atau mungkin bisa Pak Jojo dengan begini ya, saya dengan Bu Siti, atau Pak Nanang dengan Bu Siti, ada perintah untuk pulsa beda, nembak Siti kesini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, pasti ada yang namanya jatuh bangun. Ini contoh dalam keluarga. Atau dengan anak juga kadang kita emosi, marah karena satu hal. Tapi setelah itu ada baik lagi. Besok kamu nggak perlu seperti itu ya. Ada care lagi. Ada bangkit lagi. Jadi perlu sekali ketika kita mempunyai cadangan minyak. Ada firman Tuhan yang selalu menegur kita. Ayo firman pelitamu itu harus menyala. Ya. Jangan padam, atau istilah lain boleh saya katakan di sini, jangan padamkan roh yang ada padamu. Kalau Pak Bedi bilang roh itu ditindas, jangan menindas roh yang ada padamu, sehingga dia tidak bisa mengeluarkan api. Ayo saudara yang dikasih Tuhan, semua ya, istilah minyak itu, firman Tuhan, istilah firman Tuhan itu dalam hidup kita yang dapat menegur kita masing-masing. Menegur secara pribadi, menegur dalam gereja, menegur dalam hubungan suami istri, dan menegur dan yang lainnya. Banyak sekali. Kalau dalam firman Tuhan dikatakan firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang, bahkan menyatakan kesalahan.
Jadi indahnya firman Tuhan, dia mau memotong, menyatakan kesalahan. Indah kalau kita mau merendahkan diri dan mengatakan, ya Tuhan aku bersalah di sini, ya Tuhan aku belum mengasihi, ya Tuhan aku belum memberikan pengampunan. Itu indah. Siapa yang dapat melakukan itu? Roh Kudus. Dan Roh Kudus kalau dia naik, daging itu pasti dia akan, oh ya aku lemah. Tapi kalau daging itu yang di atas, udah, roh dia akan tidak bisa, tidak ada kelemah lembutan. Ya, dia maunya menang. Tapi kalau roh, dia akan melembutkan kita dan hati kita berhubung dengan siapapun. Gadis bijaksana kelebihannya lebih apa? Kelebihannya lebih terang dan siap siaga. Ya, tadi saya sudah sampaikan, siap siaga untuk menyambut mempelai. Jadi saya ibaratkan tadi kalau ada bensin full, kita tenang ya, melakukan perjalanan ke Cilacap, wah tenang masih ada bensin. Menikmati tidak perlu ketar-ketir. Aduh udah res. Tapi kalau sudah res, wah ini harus segera diisi. Ya. Harus segera isi, tidak menunggu mati. Ya. Kalau perempuan yang bodoh ini, kita tidak tahu mengapa kok sampai mereka membeli, berarti mereka kemungkinan sudah habis. Ya minyaknya sudah habis, dia harus pergi membeli. Ya, harus membeli. Dan ketika mereka kembali ya sudah terlambat. Tidak bisa masuk. Bahkan dapat menyongsong dan ikut dengan dalam persekutuan dengan mempelai, ya masuk. Kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu, karena itu berjaga-jagalah. Baik kedatangan secara pribadi atau Tuhan memanggil kita dalam menjemput awan-awan. Jadi harus selalu siap sedia, ya, menanti kedatangan Tuhan. Tuhan sudah memberikan petunjuk tentang kedatangan Tuhan. Dia sudah memberikan petunjuk. Dia sudah memberitahukan. Kalau kita melihat di dalam nats ini, ada orang, pengantin sudah mau datang. Apa yang mereka lakukan? Pengantin itu sudah kelihatan belum? Benar? Ke-10 gadis ini baru membereskan berita. Wah, kita sudah datang. Tetapi gadis yang bodoh ini mengatakan, aduh ini minyakku mau habis. Artinya ternyata masih ada waktu dan dia belum datang. Tetapi sudah dikasih tahu bahwa mempelai itu akan datang. Tapi waktu itu tidak cukup bagi gadis yang bodoh untuk mencari minyak. Seperti pada zaman Nuh, semua orang hidup normal. Namun kedatangan air bah itu tidak ada yang tahu. Mereka hidup kawin, mengawinkan, mereka hidup bekerja, tetapi mereka justru mengolok-olok Nuh. Mengapa kau melakukan hal ini? Nuh mungkin sudah memberitahukan dan memberikan supaya mereka bertobat, tetapi mereka malah mengolok-olok Nuh. Siapa yang diolok-olok Nuh? Yang mengolok-olok Nuh adalah orang-orang yang tidak percaya dengan Allah yang disembah oleh Nuh. Dan akhirnya ketika bah itu datang, mereka tidak percaya, sudah telat. Mereka tidak bisa naik ke bahtera, ke bahtera. Rugi. Pasti mereka mengalami kematian selama-lamanya. Harta yang mereka miliki, pasangan di mana mereka menikahkan, tidak dapat dinikmati, tertelan oleh air bah. Ingat, berjaga-jagalah, nantikan kedatangan Tuhan. Jangan tunggu nanti, setelah ini dan setelah itu. Tetapi Tuhan katakan, jikalau saudara mempunyai telinga, dengarlah. Jika Tuhan berfirman, dengarlah. Dan jawablah sekarang, sebelum terlambat.
Di dalam menunggu kedatangan Tuhan, update pertobatan saudara. Penting sekali untuk kita selalu mengupdate-nya, mengecek ya, kerohanian kita. Nyalakan terus api Roh Kudus dalam hidup saudara, supaya saudara siap menanti kedatangan Tuhan. Update itu ternyata tidak hanya dalam rohani ya. Kita melihat seperti smartphone. Saudara pernah update smartphone? Ada hal fitur-fitur yang terbaru ya. Ini perlu diupdate, klik, nanti akan diganti fitur-fitur yang baru. Tantangan zaman mungkin berbeda dengan waktu zaman Nuh. Tantangan zaman mungkin berbeda waktu zaman Tuhan Yesus. Bahkan tantangan zaman berbeda waktu saya kecil, dengan Gary kecil, dengan Samuel kecil. Tantangannya berbeda-beda. Ada update terus, harus ada update pertobatan. Mungkin dulu yang namanya dosa melihat film porno itu hanya ada di CD. Tapi jangan salah kalau sekarang film porno pun bisa masuk dalam smartphone. Jadi perlu diupdate. Jadi jangan mengatakan wah di sini tidak ada porno, di sini tidak ada pencabulan. Perlu. Wah, dulu yang namanya dosa melihat itu mungkin dengan CD, dengan film. Tapi sekarang iblis begitu cerdik untuk masuk ke dalam. Karena itu perlu sekali kita mengupdate rohani. Kalau dulu mungkin perlu dibacakan Alkitab oleh seorang pendeta, pastor. Sekarang saudara, di sini pun ada penterjemah yang dapat menolong kita. Jadi sama-sama. Jadi ayo kita update kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Terus yang dapat menggerogoti kerohanian kita, yang dapat menindas roh yang ada dalam diri kita. Mari kita update supaya kita boleh menjadi kuat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah seperti gadis yang bijaksana dan bukan seperti gadis yang bodoh, sehingga kita akan mempunyai bijaksana yang seperti Tuhan kehendaki. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sesungguhnya sama seperti 10 gadis yang sedang menunggu kedatangan Tuhan. Namun kami tidak tahu apakah kami tergolong orang gadis yang bijaksana atau kami tergolong gadis yang bodoh. Tuhan, ceklah kami. Jangan sampai kami menjadi seperti gadis yang bodoh, yang kami mempunyai pelita, kami mempunyai semangat, kami mempunyai hati yang menunggu, tetapi kami tidak punya minyak. Ingatkanlah kami terus dengan Roh-Mu yang tulus, supaya kami punya persediaan minyak. Dan jangan jauhkan kami untuk menjauhi dari minyak-minyak-Mu yang Kau coba isi. Bisa melalui ibadah, bisa melalui PA, bisa melalui pemuridan, atau bisa pembacaan Alkitab yang penting sekali setiap hari. Jangan sampai kami dikalahkan. Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu Roh-Mu mendorong kami, mengingatkan kami. Dan kami tidak mau roh yang ada pada kami ditindas oleh keinginan kami, keegoan kami, kesombongan kami yang kadang tidak kami sadari. Tuhan, tolonglah kami, anak-anak-Mu. Mampukan kami dan jadikan kami menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana itu. Sehingga ketika kedatangan-Mu datang kepada kami, baik secara pribadi atau yang kedua kalinya, kami akan katakan, Tuhan, kami siap. Kami sudah punya minyak dan kami siap ada bersama dengan Engkau. Dan kita akan dibawa masuk
Kita akan menikmati persekutuan dengan mempelai itu. Betapa indahnya penungguan kita tidaklah mengecewakan, karena kita tinggal bersama dengan Dia, menunggu dan menunggu. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati kami semua, dan Kau yang menerjemahkan kepada mereka semua. Kau memberikan berkat-berkat tersendiri kepada anakmu di tempat ini, sehingga kami akan sungguh-sungguh menjadi kuat secara rohani, sehingga kami akan menjadi orang yang memberkati orang lain. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman ini. Haleluya. Amin.